Terus ada ikan nori. Oh, dia ada kalasannya, jadi ada krenyes kriuknya gitu sahabat Daai. Oh wow. Oh wow. Kalau dilihat teksturnya menyerupai ikan, jadi si rumput laut ini memberikan aroma dan rasa amis di mulut ketika dicoba ini sahabat Daai. Sambal jengkol. Wah, wanginya bener-bener deh. Wah, ini baik. Oh yum. Sambalnya untuk aku nggak terlalu pedas. Aroma dan flavor jengkolnya tuh kayak ke dissolve ke sambalnya itu loh. Bener-bener nikmat banget, bener-bener tah ya tah. Hai sahabat Daai, kumaha damang. Hari ini Bang Dion lagi pengen banget makan makanan Sunda dan aku udah di kawasan Duta Mas, Jakarta Barat. Let's go, kita mulai cerita dan rasa makan enak, makan sehat. Let's go. Wow, sahabat Daai, ini dia makanan-makanan khas Sunda, udah kabita banget. Ini kayaknya ngenah pisan. Halo Mbak, ini sambalnya ini aja? Ada lagi kok yang lain, ada di daftar menu. Salah satunya ada jengkol, laut sama terasi. Oke, gas. Aku mau jengkol, laut sama terasi aku cobain. Ini ngambilnya gimana? Langsung pakai piring? Oke sahabat Daai, jadi di sistemnya kita ngambil sendiri. Let's go, kita coba ya. Wah, sahabat Daai, lihat makanannya udah dateng semuanya. Ini kacida raosna, iya kayaknya ngenah pisan. Tingali, lihat itu. Nasi uduk, nasi gurih beserta lauk-lauknya, dan yang paling penting adalah apa? Sambal-sambelannya. Ini kita harus cobain semua, dan paling penting apa? Semuanya vegetarian dan terbuat dari nabati. Aku mau review satu-satu ya. Mulai dari sini. Nomor satu paling penting apa kalau makanan Sunda? Petei. Nah, peteinya digoreng sama lalapan. Lalapannya ada kemangi, kol, timun. Iya, Oke, langsung aja kita mulai. Ini mulainya dari mana ya? Kalau udah sebanyak ini sahabat Daai, kita udah bingung pasti. Tapi aku pengen coba dibagi dua. Yang satu pakai nasi uduk, satu pakai nasi gurih. Nah, ini nasi gurihnya nih, aku belum review juga. Ini wangi banget, ada wangi-wangi daun jeruknya. Nice. Let's go, kita coba aja ya, langsung ya. Kita coba mulai dari si udang nih. Udang. Udang. Set, masuk. Karedok. Ini harus diaduk-aduk seperti ini. Oke. Terus ada ikan nori. Iya. Oh, dia ada kalasannya, jadi ada krenyes kriuknya gitu sahabat Daai. Jadi kayak kalau misalkan kita makan biasa ayam kalasan gitu, ada ininya nih si kremesannya.
Jadi begini kalau rumput laut dibikin ikan-ikanan. Gurih, lembut, dan rasa khas laut yang unik, ringan, dan nyaman di lidah. Terus yang paling ngenah dan dari tadi memanggil-manggil apa? Sambal jengkol. Nih. Wah, wanginya bener-bener wah, ini mah luar biasa. Terus biar kita makin menyala dar-der-dor semuanya, kita pakai apa? Pakai petai. Ya sih. Tuang langsung set semuanya. Jatuh. Satu, oke. Satu-satu kita coba ya. Ini kayaknya sih udah enak banget nih sama nasi uduk ya. Yum. Sambalnya untuk aku nggak terlalu pedas, tapi aroma dan flavor jengkolnya tuh kayak ke dissolve ke sambalnya itu loh. Bener-bener nikmat banget, bener-bener eta ngenah pisan ieu mah. Lanjut, di sini aku pengen coba si karedoknya sahabat Dae. Ini karedok, bumbu kacangnya aku suka banget. Semuanya balance rasanya. Terus ditambahin kecap, kasih rasa-rasa manisnya. Itu match banget sama lidah aku ya. Dan si sayur-sayurannya ini itu sama sekali tidak layu gitu. Jadi masih ada crunchy-nya, ngasih tekstur yang mana ini jadi nikmat banget. Tadi aku belum review udangnya ya. Ini surprisingly teh rasanya mirip udang ya. Hah? Mirip-mirip ya? Mirip-mirip ya teh ya. Terus tepungnya digorengnya juga crunchy, crispy. Suka sih aku ini. Ini pakai seasoningnya apa aja teh sampai bisa dapat flavor kayak udang gini? Kita beli di luar juga sih. Oke. Tapi itu base-nya dari konjaku. Konjaku. Nah, jadi dia punya tekstur memang agak sedikit lebih garing-garing. Nggak tahu sih sebenarnya mirip sama yang asli atau enggak. Tapi dari segi bentuk, Bener sahabat Dae. Bener sahabat Dae, kalau sahabat Dae lihat ya, ini tuh bener-bener bentuknya itu seperti udang, ada warna orange ya, bentuk bengkok bungkuknya itu bener-bener gini dan rasanya pun menyerupai sih ini. Iya, mirip ya. Mirip banget. Next kita coba apa? Ikan nori. Nah, bentuknya sih kayak ikan goreng ya teh ya. Kayak ikan goreng, lihat tuh kulitnya, sahabat Dae lihat. Ini seperti kayak ikan tuh kalau digoreng kulitnya kan kayak gini kan. Bentuk, warna, tekstur. Nah, kita coba nih. Ini tapi isinya nabati yang dibalut sama nori. Ini kayaknya cocoknya kalau ikan ini sama sambal terasi ya. Sambal terasi yang ini. Berarti ini makannya harus diperes. Nah, doyan teh. Aku mah doyan. Tuh. Oh iya, nice. Langsung aja lah ya. Kalau dilihat teksturnya menyerupai ikan, tapi nggak langsung hancur gitu ya dia. Jadi si rumput laut ini memberikan aroma dan rasa amis di mulut ketika dicoba ini sahabat Dae. Oke, ini sambal terasi. Tapi kalian tahu nggak fun fact ya sahabat Dae? Terasinya ini juga vegetarian. Kenapa bisa vegetarian tuh Bang Dion? Jadi ternyata ini terbuat dari tempe si terasinya. Jadi kalau sahabat Dae tahu, tempe yang udah jadi proses pembentukan tempe itu kan difermentasi. Nah ini untuk buat terasi ini, si tempe yang udah jadi dibusukkan lagi ya teh ya. Dibusukkan lagi, lalu ditumbuk sama kemiri, baru dijemur atau di oven. Jadilah si terasi vegetarian. Baru tahu kan? Nah ini dikasih tahu makanya. Belajar kita kan. Nah ini dia. Kita coba langsung. Kalau dilihat teksturnya menyerupai ikan tapi nggak langsung hancur gitu ya dia si dagingnya ini ya. Tapi kita coba aja. Oh wow. Oh wow. Ada rasa, ada
ada wangi-wangi, bukan amis dalam tanda jelek ya, tapi ada rasa amis ikannya. Ini aku nggak ngerti teh, ini kok bisa gitu? Kayak ada rasa laut ya? Amisnya tuh dari rumput laut. Amisnya dari rumput laut. Oke, jadi si rumput laut ini memberikan aroma dan rasa amis di mulut ketika dicoba ini sahabat Dai. Tapi teksturnya kalau misalkan aku boleh jujur, dia tidak segampang hancur ikan itu gitu. Tapi bolehlah dicoba. Dan jujur teh, aku ini suka banget nih. Ini terasinya kayak terasi beneran. Aku pengen coba sih sambal tomat. Ya, kita coba makannya kayak gini. Beli ya sahabat Dai itu. Oh, aku bisa bilang yang ini seger. Sambal tomat ini seger, tomatnya berasa dan dia lebih ada rasa-rasa watery-nya dibanding yang ini. Kalau yang ini lebih padat ya sambalnya. Jadi teksturnya beda. Kalau yang ini lebih watery. Tapi ini seger banget. Tomatnya berasa, sambalnya juga berasa. Nice. Oke, kita lanjut makan lagi. Karena ternyata sangat menyenangkan makan di sini. Nggak berasa vegetariannya. Wah. Dia bukan yang tipikal manis gitu, tapi tidak asam juga. Jadi bener-bener jeruk murninya tuh berasa. Jeruk murninya bener-bener berasa. Tuh sahabat Dai lihat. Ini kayaknya emang nggak pakai gula ya, teh. Nggak pakai gula sama sekali ya. Jadi bener-bener murni nih. Kita next beralih ke berikutnya karena ini udah bersih banget sahabat Dai. Nasi gurih. Ini tuh kalau misalkan sahabat Dai di sini bisa nyium banget nih aroma si daun jeruknya. Bener nggak teh pakai daun jeruk? Iya nggak sih? Jadi nih nasi gurihnya itu ada nasi gurih, cabe, daun jeruk, sama nih tempe orek ya. Tempe orek sama ada taburan wijennya. Ini menarik banget nih. Dan jadi kita coba aja. Tapi ini dimasaknya kayak nasi goreng gitu ya teh? Oh bener kan? Kayak pakai nasi, jadi kayak style nasi goreng gitu. Tapi ini nasi gurih. Pakai kecap nggak ini teh? Nggak. Ini nggak pakai kecap sama sekali ya sahabat Dai ya. Lele yang nggak ada kepalanya. Kemana dia kepalanya teh? Kita nggak pakai. Nggak pakai ya, nggak ada kepalanya sahabat Dai. Oke, kita langsung potong aja ya. Oh, teksturnya crunchy ya. Dan again, dia pakai ada kremesan-kremesannya gini, tuh. Nice. Oh, sahabat Dai harus lihat ya. Ini tekstur dalamnya bener-bener kayak ikan lele tuh. Lihat tuh. Padahal ini bukan lele, tapi kembang tahu. Benar. Jadi ini kembang tahu dipakein adonan tahu, and then dikasih nori, lalu dibentuk seperti lele baru digoreng. Di steam dulu baru digoreng. Ini seperti ini sahabat Dai bisa lihat ya. Tuh. Wah, ya nggak sih? Ini satu. Dan yang tadi aku pengen coba apa? Ini. Ayam nabati, ayam serat nabati. Kenapa? Bentuknya bener-bener kayak apa? Kayak dada ayam tuh. Dan ini digoreng ya teh? Digoreng ya. Oke, kita coba. Pepes tahu jeung kemangi jeung rawit tah cengek. Tingali. Oh, ini ada aromatiknya juga apa nih teh? Sereh sama salam. Dari aroma daun pisangnya aja udah kecium bumbu yang medok. Pas dibuka bener aja dong bumbunya meresep sempurna ke dalam tahu. Let's go, kita coba. Oke, tetap sih teh aku favorit banget nih si sambal jengkolnya. Iya. Amazing. Itu salah Satu best seller. By the way teh, menu-menu ini tuh cuma weekend doang ya sebenarnya. Kalasan aja yang weekend. Yang kalasan ini. Tapi kayak nasi goreng pedas, lele, itu tiap hari ada. Oh oke, jadi sahabat Dai untuk menu kalasan kalau kalian mau kesini itu ready-nya hanya weekend doang, tapi selebihnya ini ready stock terus. Sambal jengkol, nasi gurih. Let's try. Wah. Ini bener-bener lembut sahabat Dai, bener-bener pas digigit tuh langsung pecah aja udah gitu semuanya.
Sahabat Daai, kita cobain apa? Lele. Wah, ini lelenya nggak ada kepalanya sahabat Daai karena bukan ikan asli. Kok bisa ya? Bahan nabati dibentuk mirip lele goreng garing kayak gini. Makin maknyus. Lele, sambal jengkol, nasi gurih. Let's try. Let's try. Kawin teh. Wah. Wah. Kembang tahunya lembut banget teh. Lembut banget ini. Biasanya kan kalau dimakan masih ada yang kayak keras-keras gitu kan. Ini bener-bener lembut, sahabat Daai, bener-bener pas digigit tuh langsung pecah aja udah gitu semuanya. Aku kira bakal kering karena kan digoreng kan, tapi ternyata enggak. Ini bener-bener lembut banget, lembut. Tuh. Jadi kalau sahabat Daai penasaran, ini tuh luarnya crunchy, tapi dalamnya lembut gitu. Tapi kalau boleh jujur sih, tidak rasa lele ya teh ya. Tapi memang bentuknya aja yang seperti lele gitu. Yum. Sahabat Daai, yang terakhir. Gimana? Teksturnya kayak ayam? Gimana? Coba komen ya. Teksturnya kayak ayam nggak, Mbak? Kayak ayam Bang Dion gitu. Coba komen. Wow. Ayam nabatinya lembut banget sahabat Daai. Padahal ini bukan ayam beneran, tapi tekstur dan rasa gurihnya mirip. Bumbunya gurih, manis, dan meresep sampai ke serat-seratnya. Koreksi. Teksturnya lebih lembut daripada dada ayam. Kalau dada ayam kan biasanya kan agak keras dan ngelawan gitu kan. Ini enggak. Ini lembut ternyata. Luarnya crunchy teksturnya, tapi dalamnya lembut. Ini nabati apa? Tahu. Oh, wow. Ini dari ampas kedelai. No wonder sih halus banget dalamnya ya. Bener-bener lembut tapi luarnya itu crunchy agak keras seperti kulit ayam. Nice. It's really nice. It's really nice. By the way, sahabat Daai, aku ada ide cara makannya. Ini kayaknya menarik ya. Ini kan lalapan ya, kol. Nah, kita kasih si ayam ini, ayam nabati sama sambal ini ya teh ya, sambal tomat ya. Kemangi boleh nggak kemangi? Kemangi kayaknya lebih mantep ya, kemangi ya. Biar wangi. Nah, jadi ini sebenarnya makannya ala-ala Korea gitu, tapi Sundaan. Tah, kieu. Tuh, tinggal lihat. Langsung kita apa? Hap. Oh, Sahabat Daai, tapi beneran, kalian harus coba jenis-jenis sambal yang ada di sini karena cocok banget ini di lidah, udah bener. Apalagi sambal jengkolnya, it's really nice. Lupa nih. Nice. Oh yum. By the way, ini si sambal hijaunya ya ternyata ya. Kalau misalkan kalian kesini, ini cocok juga loh dimakan sama si terong ini. Nih, tuh, terong, pete, sambal hijau. Ini pakai jeruk nipis atau pakai apa, Cing? Teh, jeruk nipis nih. Sambal hijau, jeruk nipis. Oke. Seger asem ya teh ya. Seger asem, sedikit pedes, tapi matching sama si terongnya. Lanjut kita makan apa? Bakso. Oke. Sebelum kita mulai, kayaknya aku pengen minum dulu nih si jeruk nipisnya nih juga udah seger banget, ini udah manggil-manggil. Kita aduk dulu ya. Langsung melek sahabat Daai. Oke. Sekarang aku udah siap untuk menyantap nih, dari tadi udah manggil-manggil. Ini bakso vegetarian. Dari bentuknya, visualnya kalau dilihat ini seperti daging sebenarnya ya. Cuman
kita lihat aja. Nih, makannya harus pakai apa? Sambal dong tentunya. Jadi ada bihunnya, ada sayurnya, dan ada baksonya. Tapi kita coba dulu dari mulai kuahnya. That's right. Kaldunya berasa ya teh ya? Hah? Ini kaldunya berasa ya? Pakai kaldu apa ini teh? Hah? Oh iya. Oke. Sekarang kita coba si bakso ya. Oh. Teksturnya kayak bakso tapi bukan sapi kalau menurutku. Malah kayak tekstur bakso ayam. Kayak tekstur bakso ayam, sahabat Daai. Jadi dia bukan tipikal bakso yang terlalu kenyal-kenyal gitu, tapi cukup padat tapi nggak keras. Jadi kayak selayaknya bakso ayam, tau nggak, sahabat Daai. Nih, sambalnya pedas, tapi ini kayaknya biar lebih nikmat kita harus pakai ini deh. Nih, jeruk nipis. Wah, biar dia ada perpaduan antara pedas dari sambal, manis dari kecap, sama asam dari si jeruk nipisnya. Jadi kebayang nggak sih cita rasanya seperti apa? Nah, gini kalau makan bakso, sahabat Daai. Terus agak dibuat lembek, baru kita hap. Oke, jadi aku pengen nge-highlight dulu nih ya dari semua makanan aku cobain hari ini. Jujur, nasi gurihnya beneran gurih sesuai namanya. Daun jeruknya berasa, tapi kalau aku mungkin next time-nya kesini aku akan coba untuk pesen yang lebih pedas. Dan dari sekian banyaknya sambal yang ada di sini, juara satunya tahu siapa? Ini. Kalian bisa lihat yang udah mau habis apa? Sambal jengkol. Ini bener-bener cita rasanya cocok banget di lidah aku, pedasnya pas, jengkolnya pun lembut, tidak yang keras gitu. Terus yang bikin aku kaget adalah si ini, salah satunya, lele. Karena kembang tahunya, wah lembut banget dalamnya, ini bener-bener tekstur dan visualnya tuh kalau kalian lihat bener-bener kayak lele gitu, padahal kembang tahu. Aku kalau misalkan ada kesempatan, definitely will come back lagi ke sini untuk cobain siapa? Sambal jengkol. Oke, gimana episode hari ini? Menyenangkan? Kalau gitu, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Cerita dan Rasa Daai TV. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Makan enak, makan sehat.